Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Negara yang baru terbentuk ini menghadapi berbagai tantangan yang sangat besar. Salah satunya adalah ancaman disintegrasi bangsa. Meskipun rakyat Indonesia bersatu dalam perjuangan melawan penjajahan, kemerdekaan yang diperoleh tidak langsung membawa stabilitas. Berbagai masalah muncul, terutama terkait dengan ketidakmerataan dalam pemerintahan, perbedaan ideologi, serta keinginan sejumlah daerah untuk mendapatkan otonomi lebih besar atau bahkan merdeka. Salah satu penyebab utama ketegangan ini adalah ketidakpuasan daerah-daerah terhadap dominasi Jawa dalam pemerintahan pusat. Wilayah-wilayah seperti Aceh, Sumatera, Sulawesi, dan Papua merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintahan pusat yang didominasi oleh golongan-golongan tertentu. Salah satu contoh nyata dari ketegangan ini adalah pemberontakan yang terjadi di Aceh dan Sumatera, di mana sebagian masyarakat di daerah-daerah ini menuntut kemerdekaan atau lebih banyak kekuasaan lokal. Di sisi lain, adanya upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia melalui agresi militer juga memperburuk keadaan. Meskipun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, Belanda berusaha mengembalikan kekuasaannya yang memicu konflik berkepanjangan. Pada tahun 1947 dan tahun 1948, Belanda melakukan 2 kali agresi militer besar yang menyebabkan Indonesia kembali terlibat dalam peperangan yang lebih mengarah pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan daripada membangun negara yang stabil. Pertempuran di berbagai daerah ini tidak hanya melibatkan tentara reguler, tetapi juga menyebar ke kelompok-kelompok rakyat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, disintegrasi bangsa juga dipicu oleh perbedaan pandangan ideologi dan politik. Pada saat itu, Indonesia masih dilanda ketidakpastian mengenai arah politik yang akan diambil. Apakah akan mengarah pada negara yang lebih sosialis atau lebih demokratis dan kapitalis? Kelompok-kelompok seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki pengaruh besar di beberapa daerah dan mendesak untuk menerapkan sistem sosialisme, sementara kelompok lainnya termasuk golongan militer dan partai-partai Islam menginginkan negara yang lebih berorientasi pada sistem demokrasi atau bahkan negara agama. Salah satu contoh ketegangan yang muncul adalah pemberontakan Madiun pada tahun 1948 yang dipicu oleh ketegangan antara kelompok komunis dengan pemerintah pusat yang dianggap otoriter. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan, tetapi menambah ketegangan dalam politik nasional. Dalam konteks ini, persatuan Indonesia sangat terancam. Selain ketegangan antar kelompok politik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan pusat semakin meningkat. Pemerintah Indonesia pada waktu itu harus berjuang keras untuk mempertahankan kesatuan negara. Yang dilakukan adalah melalui konsolidasi politik dan militer yang semakin solid. Pemerintah juga berusaha menciptakan rasa nasionalisme dan persatuan melalui pendidikan, penguatan simbol-simbol negara, dan peran penting militer dalam menjaga stabilitas. Penerapan ideologi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945
sebagai dasar negara menjadi kekuatan pemersatu yang penting dalam menjaga persatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan yang tajam di banyak lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, perjuangan diplomatik juga dilakukan untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Meskipun Belanda berusaha mengisolasi Indonesia secara diplomatik, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional, terutama setelah perjanjian Roem-Royen 1947 dan konferensi meja bundar pada 1949 yang mengakhiri konflik bersenjata dengan Belanda dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Semua ini merupakan langkah-langkah penting dalam proses konsolidasi yang memperkuat kesatuan Indonesia sebagai sebuah negara. Namun, meskipun upaya-upaya ini memperkuat posisi Indonesia, tantangan disintegrasi tidak sepenuhnya hilang. Beberapa daerah masih ada yang merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan pusat dan terus berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan penguatan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, serta kesadaran akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan global, Indonesia akhirnya mampu bertahan sebagai negara yang utuh. Meskipun awal kemerdekaan dipenuhi dengan konflik dan ketidakpastian, semangat untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa yang telah dicita-citakan sejak perjuangan melawan penjajahan sebagai pendorong bagi bangsa ini untuk tetap bertahan dan berkembang. Meskipun ancaman disintegrasi terus ada sepanjang sejarah Indonesia.